Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Bu Anggi. Kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi pengelompokan warna. Boleh next? Nah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Agus Rahmatul Huda dengan NPM 240810109195 dan teman saya. Saya Gani Maulana Al-Hansi dengan NPM akhir 116. Saya Naufal Zinin Firdaus dengan 3 digit NPM terakhir 236. Oke, kita masuk ke latar belakang. Jadi, warna itu memiliki peran penting dalam berbagai bidang seperti desain grafis, antarmuka pengguna, dan pengolahan citra digital. Nah, setiap warna itu dapat direpresentasikan dalam bentuk nilai RGB, yaitu red, green, dan blue, yang selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan tingkat kecerahan suatu warna. Nah, tingkat kecerahan ini menjadi salah satu parameter yang dapat dimanfaatkan untuk mengelompokkan dan mengelola data warna secara terstruktur sehingga memudahkan proses penyimpanan dan pencarian data. Nah, pada studi kasus ini, data warna itu dikelola menggunakan struktur data binary search tree atau BST dan AVL tree dengan tingkat kecerahan sebagai kunci penyusunan pohon. Nah, BST digunakan sebagai struktur dasar karena mampu menyimpan data secara terurut, namun dapat menjadi tidak seimbang sehingga mempengaruhi efisiensi pencarian. Oleh karena itu, AVL3 digunakan sebagai pembanding karena mampu menjaga keseimbangan pohon secara otomatis. Melalui studi kasus pencarian warna, berdasarkan tingkat kecerahan ini, program dibuat untuk membandingkan efisiensi pencarian data pada BPST dan AVL3, di mana AVL3 memiliki keunggulan dalam menjaga performa pencarian dengan kompleksitas waktu O log n. Lanjut. Nah, bagaimana cara membedakan sebuah warna? Next. Caranya adalah kita menggunakan dengan mengukur kecerahannya. Boleh next. Oke, di sini program berisi warna. Jadi ada kita menggunakan beberapa library dari IOStream, FStream, SStream, string, algorithm, vektor, Yeomanip, map, dan math. Nah, di sini kita buat dulu struktur datanya dengan bernama struct color yang berisi ID dengan tipe integer, nama, hex, RGB untuk tipe warnanya nanti. Juga di sini kita buat fungsi get brightness untuk membaca untuk membaca hasil dari penjumlahan R, G sama B-nya. Next. Nah, bagaimana BST untuk mengelompokkan data itu dengan warna yang lebih kecil nanti itu bakalan kita taruh ke sebelah kiri. Nah, kalau lebih besar berarti bakal kita taruh di sebelah kanan. Next. Nah, mari sebelum itu kita buat dulu wadah untuk struktur pohon BST ini. Jadi kita buat dulu struct BST node di mana kita buat variabel data yang merujuk ke tipe data color tadi yang sebelumnya di struktur data tadi. Habis itu kita buat pointer kiri untuk membuat pohonnya itu di sebelah kiri dan juga pointer right untuk kanan. Next. Nah, saja kita masuk ke program inti kita. Lanjut. Nah, pertama kita tuh mencari data warna. Nah, mencari data warna ini kita hubungkan dulu variable root pointer base node. Terus itu kita melakukan pengecekan apakah node-nya ada atau tidak ada. Kalau tidak ada berarti kita anggap kita kembalikan nilainya false. Kalau ada ID-nya itu ada, berarti kita masukin datanya itu ke res. Nah, karena boolean itu cuma nampilin ya atau tidak, jadi kita menggunakan res. Res ini tuh jadi kayak tempat penampungan hasil dari data kita nanti. Gitu. Nah, ini jadi untuk pencarian data ini sebenarnya itu prosesnya seperti ini. Jadi dari akar dulu ke kiri.
kiri semua itu kita cari dulu semuanya. Kalau emang bener-bener nggak ada, kita baru langsung ke kanan gitu. Jadi dari kiri ke kanan. Lalu kemudian kita ada bagian menghitung tinggi pohon. Menghitung tinggi pohon ini tuh dengan cara menghitung rata-rata dari maksud saya menghitung perbandingan yang paling tinggi antara akar yang sebelah kiri maupun akar sebelah kanan. Nah, itu nanti yang paling tinggi itu kita anggap sebagai tinggi dari pohon kita. Itu. Lalu menambah datanya sendiri. Untuk menambah datanya sendiri, kita jika datanya itu lebih saat inputan kita itu ternyata lebih kecil dari data yang udah ada, nanti kita data kita itu bakalan masuk ke sebelah kiri. Kalau lebih besar, data kita akan masuk ke sebelah kanan. Next. Kemudian itu proses penghapusan data. Nah, di menghapus data ini tuh ada beberapa keadaan di mana saat kalau emang benar-benar nggak punya anak itu, maka dia akan langsung otomatis dengan mudahnya kita langsung menghapus not tujuan yang ingin kita hapus. Selanjutnya kalau not yang kita ingin kita hapus itu punya satu anak, berarti anak tersebut kita taruh dulu ke tempat penyimpanan sementara yaitu temp. Setelah itu kita hapus notnya, kemudian kita tampilkan lagi not anak yang notnya tadi kita hapus gitu, yang kita taruh di temp. Setelah itu ada kondisi terakhir di mana satu not itu not yang mau kita hapus itu punya 2 anak, yang berarti kita itu bisa nentuin, kita itu bisa buat calon induknya, calon apa ya, lebih gampangnya itu kayak calon pewaris gitu. Jadi di sini saya membuat ilustrasi di mana kita itu ingin menghapus, misal kita ingin menghapuskan data 50, ID ke 50. Nah, untuk menghapus ID 50 ini kan punya dua anak. Jadi kita lihat dulu di sebelah kanan itu ada data yang lebih kecil. Yang lebih kecil berarti kita jadikan kita timpa ke yang paling atas ini, ke 50. Jadi kita ganti 50 menjadi 60. Lalu kemudian karena ini ada double, kita hapus yang paling kanan bawah ini gitu. Dengan begitu not tadi dapat terhapus juga, tapi susunannya tetap terjaga. Nah, di sini kita bisa lihat juga kalau di sebelah kiri itu tetap lebih kecil dan juga yang kanan itu tetap lebih besar. Next. Nah, di sini itu memvisualisasikan struktur pohon BST. Jadi yang pertama itu menentukan posisi horizontal, menghitung di kolom keberapa setiap not itu harus diletakkan agar pohon terlihat rapi tidak tumbang tindih. Jadi ini tuh tidak menggambar apa-apa, tapi hanya untuk menghitung koordinat. Nah, menggunakan in order traversal. Jadi dari kiri mengecek diri sendiri lalu ke kanan itu. Nah, setiap kali mengunjungi not, ia tuh memberinya seperti nomor urutan antrian. Nah, seperti ini di dalam kode kita dapat kita lihat bahwa namanya itu call counter dan menyimpannya di not call. Nah, ini menjamin not yang secara logika ada di kiri akan digambar di sebelah kiri layar. Tuh. Lalu untuk menggambar not dan garis draw notes ini itu melakukan penulisan karakter ke dalam variabel canvas yang berupa kumpulan baris string. Nah, fungsi ini itu melakukan sederhananya itu penorehan tinta ke kanvas. Jadi mengambil koordinat kolom dari not call lalu mengalihkannya dengan scale. Jadi kita tuh atur jaraknya itu sebesar 6 spasi agar tampilan tidak berdebetan. Lalu kemudian kita menulis ID not misal kayak 10 gitu ke dalam matriks karakter, lalu menggambar garis miring slash dari kiri atau ke kanan di koordinat tengah antar not
antara node bapak ataupun node anaknya. Tuh. Next. Nah, selanjutnya adalah print pretty. Jadi ini tuh berfungsi untuk mengubah struktur data pohon yang rumit menjadi output visual yang rapi di layar terminal. Nah, menangani ukuran kanvas secara dinamis, dia itu yang mempersiapkan kanvas kosong sebelum diserahkan ke fungsi draw nodes untuk digambar gitu. Ini adalah, nah persiapannya itu jadi memberikan memori posisi lama node call.clear dan mereset hitungan kolom call counter sama dengan 0. Nah, kemudian kita memanggil calculate position untuk menentukan koordinat X setiap node, lalu menghitung tinggi pohon, get height dan lebar total untuk membuat vektor string canvas dengan ukuran yang pas, lalu memanggil draw nodes untuk mengisi kanvas kosong tadi dengan angka dan garis, lalu kemudian kita melakukan looping baris per baris pada kanvas dan mencetaknya ke layar terminal seperti itu. Lanjut. Sorry, bisa ke sebelumnya. Nah ini kita langsung lanjut ke print legend ya. Di print legend ini itu menampilkan detail data yang lengkap dalam bentuk daftar tabel. Nah, karena gambar pohon di atas itu hanya menampilkan angka ID aja, nah user itu butuh keterangan detail warna apa itu. Nah, fungsi ini itu melakukan in order transfer lagi dengan mencetak tabel berisi ID, nama warna, juga brightness-nya nanti. Nah, karena menggunakan in order, BST yang diurutkan berdasarkan brightness, daftar ini tuh akan tercetak secara urut dari warna yang paling gelap ke warna paling terang. Jadi nanti outputnya itu bakalan berbentuk tabel. Lanjut. Sorry. Langsung ke fungsi pembantu atau wrapper BST insert atau remove by ID. Jadi pengguna tidak perlu tahu apa itu root pointer atau bagaimana cara pohon bekerja di dalam. Nah, mereka cukup tahu masukin data atau hapus ID ini. Nah, fungsi-fungsi ini yang akan dipanggil di integer main. Jadi di bagian bawah itu fungsi publik yang bisa diakses oleh main. Jadi dimulai dari saat BST dipanggil, fungsi ini tuh berjalan untuk memastikan root awalnya kosong, lalu insert data, permudah pemanggilan, user cukup panggil BST insert data tanpa perlu pusing memikirkan parameter pointer node, lalu fungsi ini yang akan meneruskannya ke fungsi insert recursive internal. Lalu remove by ID, jadi ini tuh solusi dari masalah beda kunci jadi brightness itu kadang-kadang ada kasus di mana ada 1 sampai 2 yang sama brightness-nya karena emang hasil total dari 3 red, green, blue itu. Nah, untuk itu kita menggunakan ini untuk membedakan antar ID-nya. Nah, program mencari data dulu menggunakan find data, lalu jika ketemu ia mengambil nilai brightness-nya, lalu memanggil fungsi remove yang asli dengan parameter brightness tersebut. Kemudian ada display. Boleh next. Nah, ini akhirnya. Nah, display. Nah, display ini menggabungkan fungsi visualisasi gambar, print pretty, dan fungsi tabel data print legend menjadi satu laporan utuh. Nah, jadi saat dipanggil itu mencetak judul. Nah, jika kosong itu maka kita anggap sebagai pohon kosong. Nah, jika ada isi, panggil print pretty-nya, lalu panggil print legend-nya atau tabelnya di bawahnya seperti itu. Next. Nah, ini adalah output BST. Jadi nanti kita bisa memilih beberapa, karena kita fokus ke BST dulu. Ini adalah tampilan BST-nya, jadi kita bisa membacanya dari 10. Cara mencari datanya nanti itu, jadi kita fokus ke bagian 10, habis itu 12, 3, 1. Setelah nggak ada, kalau emang benar-benar nggak ada di data yang kita cari itu tidak ada, kita akan langsung lanjut ke sebelah kanannya, yaitu 2, lalu 4. Kalau emang nggak ada, lanjut lagi ke bagian ini, 6, 5, 7, itu, dan seterusnya. Di sini dari program kita tadi juga selain menampilkan tree-nya, kita juga menampilkan tabelnya. Next. Nah, ini misalnya kita mencoba untuk memasukkan warna Alice Blue, di mana Alice Blue di Google itu RGB-nya
ukurannya seperti ini. Yang berarti saat kita menginputkan seperti kita lihat ini, kita nama Alice Blue, terus RGB-nya seperti ini. Nah, outputnya nanti bakalan tree-nya nanti bakalan seperti ini, dan juga tampilan tabelnya nanti berubah atau ketambahan jadi seperti ini. Next. Oke, untuk AVL bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana AVL itu bekerja. Jadi AVL adalah pengembangan dari BST dengan memastikan tingginya itu harus selalu seimbang. Jadi istilahnya BST yang lebih advance gitulah. Dengan cara dia menyimpan atribut yang bernama height dan ada yang namanya balance factor juga. Nah, jadi strukturnya sama ya kayak BST tadi. Jadi ada color data, lalu ada AVL pointer left, pointer right. Cuman di sini ada integer height, di mana nanti ini bakal dipanggil setiap ada data yang masuk. Bakal dicek tuh apakah tingginya udah sama atau tidak sama. Nah, setelah tingginya dicek tadi, kita juga perlu fungsi yang namanya getBalance yang bertugas untuk sebagai accept ya. Kalau misalnya datanya itu hasilnya 0, 1 atau min 1, berarti pohonnya itu masih seimbang. Kalau misalnya hasilnya nanti 1, lebih dari 1 atau kurang dari min 1, maka pohonnya itu berat sebelah dan harus diseimbangkan dengan fungsi getBalance ini. Nah, getBalance ini nanti masuk ke rotate ya. Jadi ada dua kondisi ketika pohonnya itu berat di sebelah kiri atau berat di sebelah kanan. Kalau misalnya berat di sebelah kiri, nanti kita pakai right rotate, dan kalau misalnya pohonnya berat di sebelah kanan, kita pakai left rotate. Untuk lebih jelasnya mungkin seperti ini ya. Semisal ini dataset yang akan kami gunakan untuk studi kasus kali ini. Semisal datang pertama warna zaitun atau olive dengan RGB 128 tambah 128. Karena dia datang pertama, maka dia akan langsung menempati sebagai rootnya, sebagai puncaknya. Lalu datang warna marun ya, karena dia urutannya kedua setelah zaitun, datang marun. Akan dicek apakah dia lebih RGB-nya itu lebih kecil atau lebih besar daripada olive. Ketika dicek dia cuma 128, maka lebih kecil, bakal dia ke kiri, maka akan ke print marun di sini. Lalu 15 datang silver, 192 kali 3, lebih besar dari olive, maka dia ke kanan. Untuk yang 10 sampai berapa ini? 10, 3, 15, 1, 5, 20, itu mereka aman-aman aja karena sesuai alur ya, tidak ada yang berat sebelah. Tapi setelah kita masuk lebih dalam, setelah terakhir tadi angka berapa tadi? Terakhir angka 5 ya. Ketika masuk 18 dan seterusnya, kan 18 masuk tuh kuning, 255 tambah 255. Maka 255 akan ke print mana? Kuning, 18. Akan ke print di sini. Dia lebih besar daripada angka biru ya, karena yang biru ini cuma 255 aja. Jadi dia lebih besar dari ini, maka dia akan ke print di sini. Karena yang putih tadi karena yang putih di sini ya. Oh, ini 255. Jadi si kuning bakal ke print di sini. Lalu datang lagi si navy dengan RGB 128. Karena 128 itu lebih kecil daripada 255, maka dia akan ke print ke kiri. Dan problemnya datang di sini. Ketika coklat datang dengan RGB 165 tambah 42 tambah 42, maka dia akan lebih besar daripada si navy-nya itu. Maka dia akan ke print ke kanan. Dan ini terjadi ketidakseimbangan. Kenapa?
Karena si 15-nya ini cuma punya satu, ininya masih kosong yang sebelah kiri. Dan kita sudah ada yang terlalu jauh gitu. Jadi kan maksimalnya kan ini harusnya 2, ini kedua, ini 2, lalu ini 2. Harusnya ini tuh ngisi di sini gitu, biar seimbang. Cuman karena dia ngisi di sini, maka dia telah melampaui fungsi get balance ya. Dia lebih dari 1 atau min 1, maka kita harus menormalisasi tri AVL ini. Gimana caranya? Caranya adalah yang tidak seimbang ini dia bakal naik ya. Jadi si 2 ini bakal naik menggantikan 5, dan nanti si 2 bakal naik lagi menggantikan 3, sehingga nanti ilustrasinya bakal seperti ini, guys. Si 2 naik menggantikan 5, lalu si 2 naik lagi menggantikan 3, 3-nya turun, sehingga hasilnya seperti ini. 10, 2, 5, 12, 18. Dan ini sudah memenuhi syarat juga. Coba ya. Semisal ini 128 tambah 128 Olive ya. 2-nya berapa? 2-nya kan 128, lebih kecil daripada 128 kali 2, maka dia betul ke kiri. Lalu cek lagi. 3 itu berapa? 3 itu cuma 128. Kalau misalnya sama, dia bakal ikut ke kiri. Sama atau lebih kecil, dia bakal ikut ke kiri. Lalu kita coba cek 5. 5 itu adalah 255. 255 apakah lebih gede daripada 128? Iya, maka bakal muncul di kanannya. Lalu cek lagi 12-nya, kan 12-nya tadi yang problematik. Kita cek 12-nya. 164 tambah 42 tambah 42 itu adalah sama dengan berapa? 207 tambah 42. Jadinya 251. 251 akan lebih kecil daripada 255, maka dia akan keprint ke kiri. Dan pohon ini sudah seimbang. Karena ini kan step 1 atau baris ke-1. Ini baris kedua, baris ketiga, dan baris keempatnya seperti ini. Maka ini sudah seimbang. Dan seterusnya bakal seperti itu, sehingga bakal muncul tri AVL yang sudah balance seperti ini. Dengan root 10. Karena dia datang pertama ya tadi. Jadi nggak bisa digeser. Cuman bisa kegeser juga kalau misalnya ada skenario yang bikin dia geser. Misal kita mau insert warna sesuatu, dia ada kemungkinan geser juga. Oke, lanjut kita ke insert AVL. Jadi, nah ini tadi ya kita bahas. Kalau AVL itu dia bakal ada 4 skenario. Kalau ada miring kiri-kiri, dia bakal langsung putar ke kanan. Kalau misalnya miring kanan-kanan, dia bakal putar ke kiri, kebalikannya ya. Kalau misalnya miring zigzag kiri-kanan, kita luruskan dulu putar kiri bawahnya seperti yang ini tadi. Nah, seperti yang ini tadi ya, kasus yang 12 ini. Kita mana tadi? Nah, kita putar dulu kiri bawahnya, lalu dia bakal naik 2 kali gitu, lalu yang lainnya bakal turun. Untuk yang zigzag kanan kiri bakal sebaliknya. Untuk insert ini saya contohkan akan memasukkan warna bernama aquamarine dengan RGB 127, 255 dan 212. Ketika ini masuk, dia bakal gimana? Hasilnya bakal seperti ini ya. Nah kan. Dia yang 10 bakal kegeser dan rootnya bakal jadi 11, 384. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Mungkin ketika tadi 10-nya jadi root, terus aquamarine masuk, maka terjadi tidak seimbang atau unbalance, sehingga AVL otomatis udah menyeimbangkan. Dan ini adalah hasil pohon yang seimbang dengan adanya aquamarine. Aquamarine-nya di sini ya. Kita cek aquamarine 594. Dia di bawah lebih besar daripada 15. 15 berapa? 576. Karena dia lebih besar, maka dia akan keprint di kanannya 576.
Oke, lalu untuk delete sebenarnya caranya sama kayak BST tadi. Cuman di delete, karena kita mendelete suatu node, maka otomatis tree-nya juga bakal berubah. Sehingga di bawahnya kita juga menambahkan fungsi get balance lagi dengan 4 kondisi yang tadi. 4 kondisi ketika ini ya. Nah, 4 skenario ini. Sama, insert-nya kasih itu, delete-nya kasih itu. Karena terjadi perubahan pohon sehingga pohonnya perlu diseimbangkan lagi. Lalu untuk fitur search-nya ya, buat si AVL ini, dia caranya sama, membandingkan brightness dengan targetnya dengan apa yang mau kita cari. Kalau lebih kecil dia bakal ke kiri, kalau lebih besar dia bakal ke kanan. Dan kalau sama, maka dia akan ketemu. Tapi AVL ini dalam beberapa skenario bisa lebih baik daripada BST karena dia pakai skenario ini O log n, atau bisa kita contohkan seperti ini ya. Misalnya dari tree ini dengan root 13 kita bakal nyari warna silver. Silver, jika kita lihat di tabel warna ini, silver ada di angka 576. Lalu kita coba bandingkan sama 13. 13 itu 420. Kita bandingkan 576 kan lebih besar daripada 420. Maka dia ke kanan. Dan kalau dia ke kanan, maka otomatis separuh ini yang ke kiri bakal hilang. Jadi kita memangkasnya itu separuh-separuh. Jadi misalnya ada 1000 data. Ketemu tuh clue pertamanya dia lebih besar atau lebih kecil, bakal dipangkas. Jadi tinggal 500-an. Jadi itu lebih efektif di beberapa skenario ya untuk AVL. Kalau BST kan soalnya benar-benar acak, tergantung siapa yang datang duluan gitu ya. Siapa yang datang duluan, dia yang nentuin tree-nya nanti bakal gimana. Karena BST tidak ada fungsi buat menyeimbangkan. Dia bakal ngalir terus gitu pohonnya. Tidak bisa seimbang otomatis. Oke, untuk save file dan seterusnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai save file. Bisa next. Nah, untuk tahap awal menyimpan data AVL, fungsi write note to file bertugas menulis satu note AVL ke file CSV, lalu melanjutkan penulisan ke anak kiri dan kanan secara rekursif. Dengan kata lain, fungsi ini mengekspor seluruh isi pohon AVL ke file dalam urutan pre-order, sehingga perubahan pada tree dapat disimpan kembali ke hard disk. Bisa next. Selanjutnya ada save to CSV. Fungsi save to CSV membuka file CSV dan menulis ulang seluruh isi pohon AVL ke dalamnya. Fungsi ini membuat header kolom terlebih dahulu, yaitu file, ID, name, hex, RGB, and line. Lalu memanggil write note to file untuk menuliskan setiap note. Dengan demikian, setiap perubahan pada data, baik penambahan maupun penghapusan, langsung disimpan permanen ke file. Bisa next. Lalu selanjutnya ada calculate positif. Fungsi calculate position. Fungsi calculate position menghitung urutan kolom untuk setiap node dengan traversal in order, sehingga setiap node mendapatkan posisi horizontal yang konsisten saat digambar. Setelah posisi dihitung, fungsi draw nodes menempatkan ID node ke dalam kanvas teks berdasarkan kolom dan layoutnya, sehingga pohon AVL dapat divisualisasikan secara rapi dalam bentuk diagram ASCII. Bisa next. Lalu ada garis penghubung antar node. Bagian kode ini menggambarkan garis penghubung antara kode induk dan anaknya pada kanvas. Untuk anak kiri, ia menghitung posisi tengah antara induk dan anak, lalu menempatkan karakter slash sebagai garis miring ke kiri. Untuk anak kanan, prosesnya sama, tetapi menggunakan karakter double slash
kanan sebagai garis miring ke kanan. Setelah menggambarkan garis, fungsi melanjutkan rekursi ke node anak untuk menggambarkan subpohon atau subtree berikutnya. Lanjut. Lalu ada print pretty, menyiapkan visualisasi AVL3. Fungsi print pretty sendiri menyiapkan dan menampilkan visualisasi lengkap pohon AVL dalam bentuk diagram ASCII. Fungsi ini menghitung posisi setiap node, menentukan ukuran kanvas berdasarkan tinggi dan jumlah node, lalu memanggil draw nodes untuk menggambar seluruh struktur. Setelah kanvas terisi, fungsi mencetak hanya baris yang memiliki konten, sehingga pohon tampil rapi dan mudah dibaca. Next. Lalu untuk mengelola dan menampilkan AVL3, yang pertama yaitu print legend. Bagian kode ini menyediakan fungsi-fungsi utama untuk mengelola dan menampilkan pohon AVL. Print legend sendiri berfungsi mencetak daftar node secara berurutan atau in order bersama ID, nama, dan nilai brightness-nya sebagai tabel kecil. Konstruktor AVL menginisialisasi root kosong, sementara fungsi insert dan remove by ID menambah atau menghapus node dari pohon sesuai ID. Terakhir, fungsi display menampilkan seluruh struktur AVL secara lengkap, mulai dari judul, gambar, pohonnya bila ada, lalu legendanya, sehingga pengguna bisa melihat bentuk pohon dan data yang tersimpan dengan jelas. Bisa lanjut. Nah, selanjutnya pada bagian load file. Next. Untuk load file sendiri, terdapat bagian bernama void load CSV. Untuk fungsi load CSV sendiri bertugas membuat data warna dari file CSV ke dalam BST dan AVL saat program dimulai. Jika file tidak ditemukan, fungsi membuat dua data dummy, yaitu hitam dan putih, sebagai pengganti. Jika file ada, fungsi membaca setiap baris, memparsing nilai ID, nama, hex, dan RGB, lalu memasukkannya ke kedua pohon, yaitu BST dan AVL. Dengan demikian, fungsi ini memastikan struktur data selalu terisi dari penyimpanan sebelum digunakan di menu utama program. Next. Lalu ada function integer main atau di sini fungsi utama. Nah, fungsi utama sendiri adalah fungsi yang memanggil semua fungsi yang telah dibuat sebelumnya, berisi pembuatan BST dan AVL, kemudian menampilkan menu yang memungkinkan pengguna melihat struktur BST dan AVL. Integer main juga berfungsi menambah dan menghapus data berdasarkan ID. Kemudian, setiap perubahan yang dilakukan disimpan kembali di file yang berformat .csv. Lanjut. Nah, kurang lebih seperti ini isi dari integer main, yaitu BST, AVL, kemudian string file name, yaitu file yang bernama Magiku Colors, atau di sini adalah daftar warna dan juga RGB-nya. Lalu load CSV, file name, BST, AVL adalah kita memanggil fungsi untuk memuat file Magiku Colors tadi. Kemudian ada integer choice. Nah, di sini akan menampilkan opsi apa saja yang ada, sehingga kita bisa melihat BST3, bisa melihat BST, kemudian AVL3, menambah data, menghapus data, dan keluar. Bisa next. Selanjutnya ada if choice sama dengan 1, else if, dan lain-lain. Ini masih berhubungan dengan yang tadi. Fungsi ini memanggil data-data berdasarkan ID, kemudian nama, lalu hex, dan RGB, kemudian memasukkan ke memori. Di sini berfungsi untuk membuat manajemen memori untuk BST insert dan AVL insert, kemudian simpan ke file ke hard disk atau ke storage yang ada di masing-masing perangkat, atau kalau di sini kita menggunakan laptop. Bisa next. Lalu selanjutnya ada target ID. Nah,
ini mengacu pada hapus data, yaitu masukkan ID yang mau dihapus. Kemudian setelah ID tadi dihapus, maka data yang ada di memori atau di RAM tadi juga ikut dihapus, mau itu BSD atau AVL. Lalu setelah penghapusan tadi, penghapusan tersebut disimpan ke file yang berformat CSV. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami akan membuktikan bahwa program kami sudah bersifat dinamis, dan kami juga akan menjelaskan bagaimana alur search pada program kami. Yang pertama, kami akan menjelaskan bagaimana program kami sudah bersifat dinamis atau tidak. Untuk awalannya, di sini sudah ada 20 warna, 20 dataset warna, karena ini dimulai dari 2 sampai 21. Maka ada 20 warna. ID-nya ada 20 warna. Coba kita run programnya. Nah, sudah muncul. Kita coba lihat yang tree-nya AVL aja ya. Harusnya ada 20 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 20 warna. Ketika saya mau menambah, kita masukkan 3. Dan kita masukkan ID-nya ID ke 21. Dengan nama misalnya Emerald. Dengan RGB 80, 200, 120. Maka Emerald sudah tersimpan. Ketika kita cek tree-nya AVL, maka akan muncul Emerald dengan ID 21. Kita cek ID 21 ada di mana. ID 21 di sini ya. Sekarang kita close programnya. Ya. Lalu kita buka lagi source code-nya. Kita buka lagi source code-nya dan kita ke Magic Color. Harusnya di sini ada warna emerald dengan RGB 20, 200, 120 dan 80 dengan ID 21. Dan ketika kita run lagi programnya. Kita run lagi. Emerald-nya bakal tetap ada. Kita cek coba ya. Emerald. Nah, Emerald-nya tetap ada. Sehingga program kami sudah bersifat dinamis karena filenya sudah auto save ya. Kalau misalnya kita nambah bakal ke save, dan kalau kita hapus juga ke save untuk selanjutnya, tidak bersifat statis lagi. Dan untuk yang kedua, kami juga akan menjelaskan bagaimana alur search dari AVL dan BST. Untuk yang pertama mungkin bisa dari BST terlebih dahulu. Nah, untuk search sendiri mungkin bisa ditekan nomor 5. Oke, misalkan kita mau cari warna yang kita tambahin tadi deh. Warna emerald berarti ID-nya 21. Nah, di 21 ini BST sama AVL itu nanti hasilnya emang sama, cuman cara prosesnya pencariannya itu bakal berbeda. Tuh, jadi bisa ditekan dulu lihat BST-nya. Oke, bisa ke nah dari sini kalau dari BST itu pencariannya tuh dari akar dulu, habis itu ke kiri. Kalau emang bener nggak ada, kita langsung lanjut ke akar sebelah kanan. Proses tersebut sampai ke kanan terus sampai ketemu 21. Nah, di mana 21 itu di sebelah tengah-tengah ini. Seperti itu. Nah, untuk AVL bisa dijelaskan? Nah, untuk yang AVL kita lihat tree-nya dulu ya. Kita coba lihat tree-nya.
AVL tree-nya seperti ini dan 21 terletak di sebelah sini. Cara kerjanya gimana? Karena mulainya dari 11, maka kita bandingkan dulu 21 sama 11. 11 itu warna abu-abu dengan RGB 384. Sedangkan 21 yang kita cari bakal itu mana? 21. 400. Karena lebih besar, maka dia akan ke kanan. Lalu kita cek lagi. Ketemu 16. 16 itu berapa RGB-nya? 510. Karena 400 lebih kecil, maka dia akan ke kiri. Lalu kita bandingkan lagi sama 13. 13 itu berapa? RGB-nya 420. 420 lebih 400 lebih kecil daripada 420. Maka dia akan ke kiri lagi dan bertemu dengan emerald. Sehingga proses pencariannya lebih efisien ya, karena ketika sudah ketemu satu clue, maka setengah yang lain bakal hilang. Jadi misalnya ini udah ketemu lebih besar daripada 11. Maka kirinya 11 ini, kirinya 11 ini bakal kecoret semua. Maka berkurang separuh. Sampai sini lagi ketemu lebih kecil daripada 16. Maka yang lebih besar dari 16 bakal kecoret atau berkurang separuh lagi. Oleh karena itu, si AVL menggunakan O log N. Seperti itu. Nah, tadi kita udah jelasin program kita gimana AVL dan BST. Lalu kita juga nunjukin gimana data kita itu udah bentuk dinamis. Jadi sekian kami dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.